Episode 684. Apa yang harus dibahas? Kulit Xuan Yukie segera berubah. Dia memucat. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku berkata bahwa Lin Ning sekarang mengendalikan Giant Leviathan dan dia telah menerbangkannya ke pintu masuk sekte. Sekarang dia sedang menyimpan energi. Mungkin untuk menyerang kita. Seniman bela diri berpakaian hitam perlahan dan hati-hati mengulangi dirinya sendiri. Xuan Yukie tiba-tiba merasa pusing. Hampir jatuh di tempatnya berdiri. Jiwanya sudah terluka. Dan sekarang setelah mendengar berita ini, dia hampir kehilangan nafas terakhirnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar akan membawa Giant Leviathan dan melangkah ke wilayah setan laut selatan mereka. Harus diketahui bahwa setelah Xuan Yukie dan tetua lainnya melarikan diri kembali dalam kesusahan, tak satu pun dari mereka yang secara terbuka merilis berita bahwa Giant Leviathan dari sekte mereka telah dicuri. Ini karena ini adalah kehilangan muka yang terlalu besar. Setelah berita ini menyebar, dia tidak akan pernah bisa pulih dari efek ini pada harga dirinya sebagai Saffron. Bagaimanapun, dia telah pergi dengan 3 tetua yang agung, dan akhirnya berakhir dengan raksasa Leviathan dibawa pergi. Ini benar-benar tidak bisa dibenarkan. Juga, ini untuk menjaga stabilitas dan moral pasukan mereka. Sekarang Xuan Wuji masih dalam pengasingan tertutup. Tidak diketahui berapa bulan lagi yang dia butuhkan sebelum dia keluar. Meskipun wilayah setan laut selatan ini tampak sangat kuat saat ini, sebenarnya ada banyak faktor yang menakutkan. Jika bawahan tiba-tiba mengetahui bahwa Giant Leviathan telah dicuri dan 2 sesepuh agung telah meninggal, ini pasti akan menyebabkan dampak yang serius. Pada saat ini, seniman bela diri dari wilayah setan laut selatan juga dalam kegelapan. Jeti, mereka tidak tahu bahwa Lin Ming adalah orang yang membawa Giant Leviathan yang mengetuk pintu mereka. Mungkinkah ada situasi yang lebih buruk dari ini? Juga, ketika pikiran Xuan Yukie berpacu dengan skenario yang berbeda, dia masih tidak bisa memikirkan siapapun yang hadir di wilayah setan laut selatan yang dapat menghentikan pemboman Giant Leviathan. Bagaimana Xuan Yukie tidak panik saat ini? Dia tidak lagi peduli dengan luka-lukanya. Dia menyapu semua botol pil pemulihan jiwa di ruang tersembunyi ke dalam cincin spasialnya, dan kemudian dengan terengah-engah bergegas keluar. Hei, lihat itu. Giant Leviathan kembali. Tampaknya itu menghabiskan terlalu banyak energi karena Saffron Xuan mengeluarkannya terlalu banyak. Apakah perlu istirahat di laut dalam selama beberapa bulan? Di suatu tempat di wilayah setan laut selatan, pelindung inti berputar. Tengah mulai berbicara ketika dia melihat bayangan besar kepala Giant Leviathan menjulang di atasnya. Saya tidak punya ide. Mungkin ada perubahan situasi. Mungkin Penatua Agung telah meninggalkan pengasingannya lebih cepat dari jadwal. Pelindung lainnya berpikir bahwa Xuan Wuji mungkin akan meninggalkan pengasingan lebih awal. Ayo pergi dan lihat. Baiklah. Kedua pelindung itu melonjak ke atas. Pada saat ini, pria dan wanita berpakaian hitam bergegas ke langit dengan kecepatan tinggi. Wanita itu adalah Xuan Yukie. Dan pria itu adalah seorang penatua dengan topeng perak menutupi wajahnya. Dia adalah master penghancuran kehidupan tahap kedua saat ini dari wilayah setan laut selatan. Dan juga penguasa dari fraksi timur wilayah iblis dari 4 klan besar wilayah iblis. Dia adalah kepala klan Shou. Semua orang, cepat dan kabur jauh. Xuan Yukie berteriak dengan keras. Saat ini, pikiran dan hatinya sudah berantakan. Dengan statusnya sebagai penguasa fraksi barat wilayah iblis, dia telah mengumpulkan 3 sesepuh besar lainnya dari klan yang berbeda dan dengan total 4 orang telah mengejar Lin Ming. Bahkan dengan raksasa Leviathan mendukung mereka, barisan sesepuh yang begitu kuat benar-benar kalah dari Lin Ming. Tidak hanya itu, tetapi Giant Leviathan diambil dari mereka dan sekarang digunakan oleh orang lain untuk menerobos pintu masuk mereka, di mana dia harus bertemu orang lagi. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Beberapa puluh ribu kaki di udara, Giant Leviathan sedang menyimpan energi. Segera, itu akan meluncurkan pukulan dahsyat terhadap wilayah setan laut selatan. Tidak ada yang lebih sadar selain Xuan Yukie tentang betapa menakutkannya kekuatan Giant Leviathan itu. Proses pengumpulan kekuatannya sangat lambat, tetapi begitu itu bisa selesai. Bahkan formasi susunan pelindung yang hebat dari wilayah setan laut selatan tidak akan mampu menahan beberapa serangan. Itu adalah monster perang bawaan alami. Apa? Kita harus kabur jauh-jauh. Suara Xuan Yukie menyebar ke seluruh sekte. Seniman bela diri jalur iblis ini tidak idiot. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat mereka melihat ke atas ke langit.
Mereka dapat melihat bahwa energi asal surga dan bumi dalam jarak beberapa ratus mil sedang digerakkan oleh Giant Leviathan, membentuk pusaran energi asal yang dahsyat saat menelan semuanya. Mungkinkah ini? Seniman bela diri Sausi Demon Region semuanya memucat sekaligus. Pada saat ini, teriakan dari penguasa fraksi Paskah Wilayah Iblis mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Pahlawan muda, jangan mulai. Mari kita bahas ini dulu. Apa? Semua seniman bela diri wilayah iblis tercengang. Dan kemudian perlahan mulai bereaksi. Giant Leviathan telah dibawa pergi. Dan sekarang ia benar-benar digunakan untuk menyerang wilayah demon laut selatan mereka. Semua orang berpaling untuk melihat Xuan Yukie. Hanya beberapa hari yang lalu, Xuan Yukie telah membawa Giant Leviathan dalam ekspedisi hukuman. Membawa serta barisan sesepuh yang kuat menuju Divine Phoenix Island. Kemudian, dia dan sesepuh lainnya telah kembali, dan kemudian dia menyatakan kepada semua orang bahwa Giant Leviathan telah pergi untuk beristirahat di laut dalam untuk memulihkan energinya. Adapun dua sesepuh lainnya, mereka telah pergi untuk menemani dan menjaga Giant Leviathan. Sekarang ternyata telah terjadi kecelakaan. Beberapa hari yang lalu, Xuan Yukie pasti menderita kekalahan telak. Dia bahkan kehilangan kendali dari Giant Leviathan. Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk melakukan ini? Seniman bela diri wilayah iblis. Semua memiliki ekspresi yang semakin bingung muncul di wajah mereka. Di seluruh wilayah setan laut selatan, selain Xuan Wuji, dia adalah master nomor 1. Siapa pihak lain ini? Merasakan mata bingung dari ribuan orang padanya. Tatapan mereka dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Xuan Yukie mengatupkan gigi putihnya yang bersinar dan mengepalkan tinjunya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menerima penghinaan seperti itu. Lin Ming terkutuk ini. Kebencian Xuan Yukie menyebabkan dia menggertakkan giginya. Jika Lin Ming ada di depannya, dia pasti akan mencoba mencabik-cabiknya dengan giginya. Tapi Lin Ming saat ini berada di dalam Giant Leviathan. Dengan perlindungan Giant Leviathan, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Selain Xuan Yukie, penguasa fraksi timur wilayah, iblis dapat melihat energi yang tersimpan di dalam. Giant Leviathan menjadi semakin kuat dan kejam. Wajahnya menjadi putih seperti kertas. Baginya untuk menghentikan serangan Giant Leviathan sama sekali tidak realistis. Jika susunan pelindung yang hebat dari sekte itu akan terkoyak, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pahlawan muda, jangan gegabah. Mari kita bahas ini. Penguasa fraksi timur wilayah iblis juga merasa cukup cemas sehingga dia merasa mual di perutnya. Dia berharap untuk mencapai penyelesaian dengan Lin Ming dengan imbalan sumber daya. Setidaknya, pertama-tama dia harus mencoba menstabilkan situasi ini dengan Lin Ming terlebih dahulu. Namun, saat dia berbicara, tiba-tiba ada ledakan besar di langit. Rasanya seperti 10.000 petir berkumpul bersama, membuat seluruh dunia kehilangan warna. Semua energi asal langit dan bumi dengan jarak beberapa ratus mil sepenuhnya dikumpulkan oleh Giant Leviathan, membentuk sinar emas besar setebal pohon raksasa. Itu seperti pedang vorpal yang tak tertandingi, memotong langsung ke jajaran pelindung besar wilayah iblis laut selatan. Sial! Cepat dan hindari, tolong aku. Semua seniman bela diri wilayah iblis laut selatan menyadari betapa menakutkannya Giant Leviathan itu. Sebelum ini, Pulau Phoenix Ilahi, aliansi masa perang, dan setelah itu juga sekte luar angkasa Dire dan Kuil Misteri tertinggi. Tidak ada dari mereka yang memiliki formasi susunan yang mampu menangani rentetan serangan Giant Leviathan. Seluruh wilayah setan laut selatan didorong ke dalam kekacauan mutlak. Bang bang bang. Sebuah suara memenuhi dunia, seolah-olah bumi itu sendiri sedang pecah. Di langit, penghalang merah tebal tiba-tiba muncul, dengan kuat menahan pedang emas raksasa Leviathan. Ledakan besar dan ganas memicu gelombang tsunami besar. Di kuil iblis, pulau itu mulai runtuh di sekitar mereka. Sebidang besar daratan tenggelam ke laut, segera menyebabkan semua pulau menyusut ukurannya. Gelombang besar batu dan air, setinggi ribuan kaki, menghantam barisan pelindung yang besar, menghasilkan suara guntur yang meledak-ledak. Sepertinya kiamat sedang terjadi pada saat ini. Di bawah berkas cahaya keemasan yang brutal itu, penghalang merah itu berputar dengan keras. Dengan suara retakan yang memekakkan telinga, seolah-olah ruang itu sendiri pecah. Retakan yang mengejutkan muncul di penghalang. Arai pelindung besar mulai runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik Xuan Yukie segera berubah. Meskipun dia telah menebak bahwa formasi susunan pelindung wilayah iblis laut selatan pada dasarnya tidak dapat menghentikan rentetan Giant Leviathan, itu harus mampu menahan setidaknya 2 serangan. Bagaimanapun, formasi susunan pelindung besar wilayah iblis laut selatan beberapa kali lebih kuat dari Divine Phoenix Island. Tapi sekarang,
Hanya dengan satu serangan itu sudah mulai runtuh. Array pelindung yang hebat ini tidak melemah. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan lain. Itu, di bawah kendali Lin Ming, Giant Leviathan telah menjadi jauh lebih kuat. Saat Xuan Yukie menyadari ini, bibirnya mulai bergetar. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan jika Xuan Wuji secara pribadi mengendalikan Giant Leviathan, dia tetap tidak akan bisa mencapai kekuatan yang menghancurkan seperti itu. Siapa Lin Ming? Apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda berusia 20 tahun? Mengapa dia bisa menghapus tanda jiwa Xuan Wuji? Mengapa? Hanya dalam 2,5 tahun, dia bisa melompat dari alam Xiantian ke alam inti berputar. Mengapa dia mampu merangsang potensi Leviathan Agung sedemikian rupa? Lin Ming hanyalah iblis ganas dari neraka. Dia bahkan tidak mencoba menghindar, melainkan mengambil inisiatif untuk berjalan lurus ke depan pintunya. Sovereign Xuan, apa yang terjadi di sini? Anda harus memberi saya penjelasan tentang bagaimana Anda kehilangan Giant Leviathan, penguasa fraksi Paskah Wilayah. Iblis dengan terengah-engah berteriak pada Xuan Yukie. Giant Leviathan pada awalnya adalah binatang buas milik klan Xuan. Jadi ketika mereka kehilangannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi sekarang Giant Leviathan benar-benar berakhir di tangan Lin Ming. Dan itu kembali ke wilayah setan laut selatan sebagai bencana fatal. Secara alami, dia harus membayar harga untuk ini. Xuan Yukie menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Saya secara alami akan bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari ini. Bertanggung jawab? Bagaimana Anda akan bertanggung jawab? Suara penguasa fraksi timur wilayah iblis itu dingin, karena dia memakai topeng perak. Tidak mungkin untuk melihat ekspresinya. Lalu apa yang kamu inginkan? Saat ini, apakah kamu ingin bertarung denganku? Saat Xuan Yukie berbicara, dia tanpa sadar melepaskan auranya. Kekuatannya berada di atas penatua bertopeng ini, jadi dia sama sekali tidak takut padanya. Pada saat ini, jajaran pelindung besar wilayah iblis laut selatan tidak bisa lagi menahan serangan besar ini. Dengan suara retakan terakhir, penghalang itu benar-benar hancur. Penghalang luar angkasa besar berubah menjadi pecahan di langit. Energi sisa dari sinar cahaya emas jatuh ke gunung iblis Netherworld, menabrak lereng gunung. Istana megah yang tingginya beberapa ratus kaki tiba-tiba roboh ke tanah. Langsung berubah menjadi reruntuhan. Cepat lari. Tidak diketahui siapa yang meneriakan ini. Tetapi semua seniman bela diri wilayah iblis mulai bereaksi sekaligus. Semua orang mulai melarikan diri ke segala arah. Lelucon apa? Jika bahkan susunan pelindung yang besar hancur, bagaimana mereka bisa menahan serangan Giant Leviathan? Jangan pergi sendiri. Semuanya dengarkan perintah saya. Xuan Yukie berteriak di udara. Namun, seniman bela diri ini bahkan tidak repot-repot mendengarkannya. Sebaliknya, mereka malah lari dengan kecepatan lebih cepat. Seniman bela diri wilayah iblis selalu menjadikan diri mereka sebagai pusat dari setiap tindakan mereka. Pada saat ini, siapa yang bisa peduli dengan orang lain? Sial, Xuan Yukie berteriak ketakutan. Jika dia mampu mengatur semua orang, maka bahkan jika tidak mungkin untuk mengalahkan Giant Leviathan, semua orang masih dapat mundur dalam urutan sistematis, sehingga mempertahankan jumlah kekuatan terbesar untuk seluruh wilayah setan laut selatan. Tapi sekarang, dengan segala sesuatu dan semua orang dalam kekacauan, akan mudah untuk dikejar dan dibunuh. Dan benar saja, Xuan Yukie melihat Giant Leviathan bergegas ke depan, sudah mengejar di belakang seniman bela diri yang melarikan diri. Beberapa ribu tentakel terbang sembarangan di udara, seperti ular besar yang tak terhitung jumlahnya. Pembantaian telah dimulai. Episode 685. Hari ini satu-satunya tujuan saya adalah membunuh. Saat Xuan Yukie melihat ini, wajah cantiknya memucat. Namun, itu di luar kekuatannya untuk mengubah apapun. Efisiensi pertempuran 1 lawan 1, Giant Leviathan tidak bisa dianggap terlalu hebat. Kecepatannya, baik dalam serangan maupun pergerakan, tidak bisa dianggap terlalu cepat. Metode serangannya juga terlalu seragam dan dapat diprediksi. Selama seseorang dipersiapkan, maka pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tidak perlu takut pada Giant Leviathan. Tapi, untuk membunuh seniman bela diri di bawah alam penghancuran kehidupan, itu terlalu kuat. Apalagi dalam perang kelompok besar-besaran. Untuk pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap kedua atau ketiga, membunuh 1 atau 2 seniman bela diri alam inti bergulir yang terlambat tidak berbeda dengan memotong sayuran. Tapi, bagi mereka untuk membunuh beberapa ratus seniman bela diri inti berputar adalah mustahil. Lawan mereka bisa dengan mudah melarikan diri ke arah yang berbeda. Dan jika mereka memusatkan semua upaya mereka menjadi rentetan serangan besar-besaran, itu juga mungkin untuk melukai master penghancur kehidupan. Tetapi bagi Giant Leviathan,
membunuh satu atau dua seniman bela diri. Revolving Core terlambat atau bahkan membunuh beberapa ratus seniman bela diri. Revolving Core terlambat tidak sulit sama sekali. Seorang seniman bela diri inti berputar tidak dapat dianggap terlalu langka di wilayah Setan Laut Selatan. Tetapi mereka juga bukan kubis acak. Mereka dianggap sebagai tulang punggung wilayah Setan Laut Selatan. Ketika Xuan Yukie melihat Lin Ming mendorong Giant Leviathan ke dalam kelompok seniman bela diri, daerah iblis Laut Selatan yang melarikan diri, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Giant Leviathan itu terlalu besar. Kulitnya yang keras secara alami, tebalnya beberapa ratus kaki. Bahkan jika itu tergeletak di sana tanpa bergerak dan memungkinkan Xuan Yukie untuk memukulnya sesuai keinginannya, dia masih membutuhkan 1 jam usaha untuk menggaruknya. Inilah keunggulan ukuran. Jika Giant Leviathan diperkecil menjadi hanya 100 kaki, ia mungkin masih bisa mengalahkan penatua penghancur kehidupan tahap pertama. Tapi sebenarnya panjangnya 90 mil. Wush, wush, wush. Dengan suara udara diiris terpisah, beberapa ribu tentakel menyerang seperti cambuk, menyelimuti semua seniman bela diri. Wilayah iblis yang melarikan diri dari bencana ini. Dengan jeritan melengking, punggung seniman bela diri pertama ditusuk dengan tentakel. Semua organnya hancur berantakan saat dia langsung mati di tempat. Seniman bela diri itu hanya di inti revolving awal. Di depan Giant Leviathan, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seniman bela diri ini hanyalah permulaan. Ikuti ini. Jeritan kesedihan dan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tentakel berulang kali menembus tubuh seniman bela diri yang melarikan diri secara massal. Darah mereka memenuhi langit dengan hujan merah. Bahkan tetua penghancuran kehidupan seperti Xuan Yukie tidak diabaikan. Sebaliknya, mereka menjadi fokus perhatian Lin Ming. Bang, beberapa lusin tentakel bergegas menuju Xuan Yukie sebelum dikirim terbang menjauh oleh pedangnya. Saat ini, rambutnya berantakan dan wajahnya pucat. Lin Ming, aku tahu kamu bisa mendengarku. Hentikan ini segera. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesali segalanya. Xuan Yukie dengan marah berteriak. Tetapi setelah Lin Ming mendengar ini, dia benar-benar menyeringai. Tersenyum seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu dari semuanya. Penyesalan? Atas dasar apa Anda akan membuat saya menyesali sesuatu? Atas dasar apa saya harus merundingkan sesuatu? Ketika Anda menggunakan Giant Leviathan untuk memusnahkan aliansi masa perang dan menghancurkan Divine Phoenix Island, apakah Anda memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi? Jangan repot-repot mencoba menunda waktu agar murid dan bawahanmu bisa kabur. Saya tidak begitu naif. Hari ini tujuan saya di sini jelas. Dan itu adalah membunuh. Jika saya melihat 1, maka saya akan membunuh 1. Jika saya melihat 2, maka saya akan membunuh 2. Semua pria dan wanita di sini hari ini akan mati dan bahkan anjing atau ayam tidak akan dibiarkan hidup. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya. Semua yang kamu tahu dimusnahkan oleh Giant Leviathan. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu retribusi. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa arti sebenarnya dari mata ganti mata. Dengan darah seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan, aku akan menenangkan jiwa semua pahlawan yang binasa dalam perang Laut Selatan. Saat Lin Ming berbicara, niat membunuh meletus dari seluruh tubuhnya. Di dalam lautan spiritualnya, roh pertempuran berbentuk tombak mulai bergetar. Kekuatan jiwanya terbagi menjadi beberapa ribu untai saat itu. Benar-benar tenggelam ke dalam tentakel Giant Leviathan. Dia meluncurkan serangan habis-habisan yang menjengkelkan pada seniman bela diri wilayah Setan Laut Selatan. Sekarang dia tidak lagi membidik parah. Tetua penghancuran kehidupan dan Xuan Yukie berurusan dengan penatua. Penghancur kehidupan akan membutuhkan ratusan atau ribuan tentakel. Dan bahkan jika dia mencoba dengan sepenuh hati, dia mungkin masih tidak dapat membunuh Xuan Yukie dan pria bertopeng itu. Jika dua master penghancur kehidupan, tahap kedua itu terbang dengan kecepatan penuh, mereka mungkin tidak lebih lambat dari Giant Leviathan. Kemudian, itu lebih baik dan jauh lebih efektif untuk membunuh seniman bela diri biasa dari wilayah Setan Laut Selatan, memobilisasi kekuatan jiwanya hingga batasnya dan dengan semangat bertarungnya dan juga dukungan Demon Shine. Ini menjadi pembantaian sepihak. Seniman bela diri Sausi Demon Region tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Beberapa seniman bela diri inti berputar yang ketakutan, mencoba untuk melawan tentakel. Tetapi tidak ada serangan mereka yang bahkan mampu membuat penyok di kulit tentakel. Dengan seniman bela diri Revolving Core seperti ini, bahkan tidak perlu menyebut seniman bela diri Xiantian dan Houtian. Satu serangan dari tentakel sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri alam Xiantian.
Adapun seniman bela diri alam Houtian, selama mereka bahkan tersentuh oleh gempa susulan mereka akan binasa di tempat mereka berdiri. Setelah melepaskan serangannya pada tetua penghancuran kehidupan, efisiensi pembunuhan Lin Ming berlipat ganda. Hanya dalam 10 napas waktu singkat, beberapa ratus seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan meninggal. Mayat mereka berubah menjadi potongan daging dan darah yang menutupi langit. Mereka yang mati adalah inti dari wilayah iblis Laut Selatan dan kecepatan membunuh. Lin Ming terlalu menakutkan. Xuan Yuqie merasakan hatinya dingin. Dia secara pribadi mengendalikan Giant Leviathan, sehingga dia secara alami tahu betapa sulitnya memanipulasi tentakel Giant Leviathan untuk menggunakan beberapa ribu tentakel sekaligus. Setiap tentakel membutuhkan kendali kesadarannya sendiri-sendiri. Ketika Xuan Yuqie telah mengendalikan tentakel Giant Leviathan untuk mencoba membunuh Lin Ming sendirian, itu sudah sangat sulit. Tapi sekarang, Lin Ming mampu mengendalikan ribuan tentakel untuk secara bersamaan mengejar ribuan orang. Kesulitan ini beberapa kali lebih tinggi dari apa yang pernah dia lakukan. Dan sekarang, di tangan Lin Ming, adegan mengerikan ini dimainkan di depannya. Beberapa ribu tentakel ini sepertinya memiliki mata mereka sendiri, mencari target atas inisiatif mereka sendiri. Serangan akurat ini cukup untuk membuat kulit kepala seseorang gemetar ketakutan. Kontrol mengerikan macam apa ini? Bagaimana Lin Ming bisa mencapai ini? Pikiran Xuan Yuqie berpacu. Kekuatan jiwa Lin Ming kuat sampai melampaui pemahamannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa di tangan Lin Ming, kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Giant Leviathan beberapa kali lipat dari yang dia mampu. Ini membuatnya merasa sangat tertekan dan ketakutan yang tak tertandingi. Dia memiliki perasaan samar bahwa sejak perang di Laut Selatan dimulai, kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh wilayah Setan Laut Selatan bukanlah oleh tangan orang lain, tetapi hanya oleh Lin Ming. Pada saat ini, dalam dimensi Giant Leviathan, tidak sesulit yang dibayangkan Xuan Yuqie bagi Lin Ming untuk mencapai tingkat kendali ini. Memang benar bahwa untuk secara bersamaan mengendalikan ribuan tentakel secara bersamaan membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Tapi, kekuatan jiwa Lin Ming sudah sangat tangguh untuk memulai, dengan Demon Shine yang mendukungnya dan juga memiliki cara yang jauh lebih efisien untuk mengendalikan Giant Leviathan. Ketiga faktor ini digabungkan bersama, memungkinkannya untuk dengan mudah melakukan ini. Tidak peduli bagaimana seniman bela diri wilayah iblis di langit menangis atau meratap, Lin Ming tidak ragu-ragu sekali dalam tindakannya. Dia tidak perlu khawatir membunuh semua seniman bela diri ini. Ketika seniman bela diri wilayah iblis ini telah memilih jalan mereka, mereka sudah ditadirkan untuk melakukan kejahatan di dunia. Selain itu, bagi mereka untuk dapat berkultivasi sedemikian rupa, siapa yang tahu berapa banyak energi esensi primordialin perempuan yang telah mereka rampas di 7 lembah mendalam. Hanya fraksi akasia yang telah menghancurkan kehidupan begitu banyak wanita, apalagi wilayah Setan Laut Selatan. Tapi, bawahan ikan dan udang kecil ini bukanlah tujuan yang paling ingin ditangani oleh Lin Ming. Apa yang ingin dipengaruhi oleh Lin Ming adalah Xuan Wuji, yang berada dalam pengasingan tertutup saat dia mencoba mencapai tahap keempat penghancuran kehidupan. Dalam proses seorang seniman bela diri manusia melewati tahap keempat penghancuran kehidupan, mereka harus menghancurkan seluruh tubuh mereka dan mereformasi inti berputar mereka setelah menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dalam 3 tahap pertama penghancuran kehidupan, seseorang hanya perlu menghancurkan dan mereformasi tubuh. Tapi, di tahap keempat life destruction, seseorang harus menghancurkan dan mereformasi tubuh dan inti revolving. Ini adalah proses yang sangat berbahaya. Risiko yang ditimbulkan jauh lebih tinggi daripada 3 tahap pertama penghancuran kehidupan. Jika ada kecelakaan sekecil apapun dan setiap bagian dari proses mereformasi tubuh atau inti berputar gagal, mereka akan gagal melewati penghancuran kehidupan. Langsung binasa. Selama pengasingan tertutup untuk melewati tahap keempat penghancuran kehidupan, Xuan Wuji berada pada periode terlemahnya. Selama dia bisa menemukan Xuan Wuji selama ini, maka dia bisa melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya. Lin Ming sangat sadar bahwa dia tidak bisa melawan Xuan Wuji ketika dia berada di puncaknya. Begitu dia berhasil melewati tahap keempat penghancuran kehidupan, maka tanpa ragu dia akan mengatur serangan total terakhir. Apakah itu dia atau Divine Phoenix Island? Semua orang akan berada dalam bahaya. Lin Ming pasti tidak akan duduk diam dan membiarkan ini terjadi. Dia harus memanfaatkan periode lemah Xuan Wuji dan melakukan pukulan pertama. Tapi, Xuan Wuji sangat licik dan licik. Penatua Sun dan Penatua Zhou tidak tahu di mana dia berada dalam pengasingan tertutup.
sehingga Lin Ming bahkan tidak tahu dari mana harus mulai mencarinya. Jika dia tidak dapat menemukan Xuan Wuji, maka dia akan berurusan dengan murid dan pengikutnya. Bahkan jika dia tidak bisa memaksa kakek tua itu keluar dari pengasingan, dia masih bisa merusak wilayah setan Laut Selatan, sehingga mereka tidak akan bisa mengatur serangan skala besar dalam waktu dekat. Wush, wush, wush. Beberapa ribu tentakel seperti ular sanca dan mereka menembak ke arah semua orang. Hanya dalam waktu setengah dupa, tentakel ini telah menelan hampir 1000 nyawa seniman bela diri wilayah iblis. Dan jumlah ini akan terus bertambah. Reputasi raksasa Leviathan sebagai binatang buas perang bukan tanpa alasan. Saat penatua bertopeng melihat ini terjadi, matanya menjadi sangat merah karena amarah sehingga hampir keluar dari kepalanya. Namun, dia tidak bisa menghentikan Lin Ming. Lin Ming, kamu ingat orang tua ini? Dengan teriakan, penatua bertopeng meninggalkan ancaman dan kemudian terbang pergi. Dia tidak melakukan apapun juga tidak bisa. Lin Ming bahkan tidak peduli padanya. Sebagai master penghancuran kehidupan tahap kedua, bahkan jika Lin Ming mencoba yang terbaik untuk menahannya di sini, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Pada saat ini, kecepatan membunuh Lin Ming telah melambat. Sebagian besar seniman bela diri yang melarikan diri telah lolos dari perburuan Giant Leviathan dan telah mencapai daerah yang relatif aman. Karena seniman bela diri wilayah setan Laut Selatan ini telah tersebar. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, tidak mungkin untuk menahan mereka di sini. Menemukan arah dengan konsentrasi seniman bela diri tertinggi, Lin Ming mengejar mereka sejauh 100 mil. Setelah dia membunuh 100 seniman bela diri lainnya, pertempuran mulai mereda. Dalam pertempuran ini, seniman bela diri wilayah setan Laut Selatan telah meninggalkan lebih dari 1000 mayat. Ini bisa disebut pertempuran yang sangat menyedihkan dan tragis. Yang paling banyak meninggal adalah seniman bela diri Houtian. Mereka adalah yang paling lambat dan juga memiliki pertahanan terlemah. Hanya dengan terjebak dalam fluktuasi energi esensi sejati, mereka digiling sampai mati. Sejumlah seniman bela diri Revolving Core telah meninggal karena Lin Ming telah memfokuskan perhatiannya pada mereka. Faktanya, tidak lebih sulit bagi Giant Leviathan untuk membunuh seniman bela diri Revolving Core daripada seniman bela diri Xiantian. Dengan demikian, Lin Ming pasti memutuskan untuk membunuh yang lebih kuat. Di udara, tetua penghancuran kehidupan dari wilayah setan Laut Selatan telah melarikan diri. Setelah Xuan Yukie meninggalkan beberapa kutukan kejam, dia juga melarikan diri. Mereka semua sadar bahwa tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan Lin Ming. Jetty tinggal di sini hanya karena mereka terpengaruh secara emosional oleh semua kehancuran ini benar-benar bodoh. Ini menyebabkan Lin Ming merasa menyesal. Awalnya, dia ingin bermain-main dengan Elder bertopeng atau Xuan Yukie. Dia ingin melihat seberapa baik Giant Leviathan dalam membunuh pembangkit tenaga. Penghancur kehidupan tahap kedua. Seluruh wilayah setan Laut Selatan hampir dikosongkan dari orang. Tapi, Xuan Wuji belum muncul dari awal hingga akhir. Lin Ming tidak tahu apakah orang tua itu bisa melihat pemandangan ini. Tetapi jika dia bisa, ekspresi apa yang akan dia miliki? Apakah dia akan begitu marah, berbusa dengan begitu banyak kebencian sehingga dia gagal melewati penghancuran kehidupan? Saat Lin Ming dengan jahat memikirkan ini, dia mulai menggunakan Giant Leviathan untuk memilih semua mayat di pulau-pulau. Untuk lebih akurat mengatakannya, dia mengumpulkan cincin spasial mereka. Lin Ming saat ini tidak lagi menginginkan kekayaan seniman bela diri tingkat rendah ini. Tapi, meskipun seorang seniman bela diri tidak terlalu berharga, 1000 diantaranya berbeda. Ada juga bangunan di seluruh wilayah setan Laut Selatan. Lin Ming tidak berencana membiarkan mereka pergi, dia juga akan menjarah mereka. Episode 686, Penjarahan. Tentakel raksasa Leviathan raksasa itu seperti sekelompok belalang. Kemanapun mereka bepergian, mereka menyebabkan kehancuran karena mereka dengan ceroboh menjarah segalanya. Semua hal berharga yang bisa diambil dibawa pergi. Dan bagi yang tidak bisa, mereka dihancurkan dengan pancaran energi. Hanya dalam satu dupa waktu, bangunan di seluruh wilayah setan Laut Selatan benar-benar berantakan dengan sejumlah besar istana dan kuil hancur. Api membumbung dari segala arah. Di samping Lin Ming, Lan Xun melihat, sedikit tercengang, membunuh, membakar, merampok. Ini tidak ada bedanya dengan tindakan bandit. Sebenarnya, bagi Lin Ming, menjadi angkuh atau bandit, dia benar-benar tidak peduli dengan salah satunya. Tindakan dan perilakunya, semuanya bergantung pada kemampuan untuk mengalir lancar melalui pikirannya, dan tidak mengkhianati hatinya. Adapun metodenya, itu semua sama baginya. Dendam dari penjarahan Divine Phoenix Island secara alami harus dikembalikan. Dan dengan cara yang paling mencolok dan grafis.
Sepertinya tidak ada yang berharga saat Lin Ming menggunakan Giant Leviathan untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia juga dengan cepat memeriksa semua harta karun yang dia ambil. Tidak ada sesuatu yang terlalu berharga. Ini juga sesuai harapannya. Lagi pula, hal-hal semacam itu biasanya dibawa oleh para tetua penghancur kehidupan atau ditempatkan di beberapa lokasi rahasia tersembunyi, sehingga mereka sulit ditemukan di bangunan wilayah setan Laut Selatan. Selain beberapa formasi susunan yang bagus untuk pelatihan, tidak banyak lagi. Karena formasi era yang hebat ini tidak dapat diambil, Lin Ming hanya menghancurkan semuanya. Dia tidak berencana meninggalkan sumber da apapun kepada musuh sehingga mereka dapat pulih di masa depan. Lin Ming, pergi ke taman obat. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Demon Shine tiba-tiba berkata. Baik, saat Demon Shine menyebutkan ini, Lin Ming ingat bahwa tanaman obat segar tidak dapat ditempatkan dalam lingkaran spasial. Mereka harus ditanam di kebun obat dengan energi asal yang kaya, menyebarkan persepsinya dan dengan dukungan Giant Leviathan. Lin Ming dapat dengan cepat memindai setiap sudut dan celah di wilayah setan Laut Selatan. Dia segera menemukan di mana kebun obat itu berada. Ada formasi susunan pertahanan di sini, tapi bagi Lin Ming, merobeknya mudah. Beberapa lusin tentakel ditarik, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, formasi susunan itu terkoyak. Ini karena Lin Ming peduli dengan tanaman di dalam taman obat, sehingga tindakannya jauh lebih lembut. Jika tidak, dia akan menerobos formasi area lebih cepat. Setelah formasi susunan dipisahkan, energi asal murni yang tak tertandingi tersebar ke udara. Saat Lin Ming melihat ke dalam, dia segera menemukan bahwa ramuan di taman pengobatan jauh lebih kaya dan lebih berharga daripada yang ada di Divine Phoenix Island. Selain itu, ada beberapa tumbuhan yang jauh lebih berharga dari bunga hati iblis. Karena Lin Ming telah mewarisi ingatan alkemis Realm of the Gods, dia memiliki pemahaman yang sangat tajam tentang banyak tanaman obat. Di dalam Realm of the Gods adalah tempat tumbuhan terkaya dan paling langka ditemukan. Segala sesuatu di dalam benua tumpahan langit dapat ditemukan di dalam alam dewa. Tetapi tidak semua yang ada di alam dewa dapat ditemukan di benua tumpahan langit. Lin Ming segera mengklasifikasikan semua tumbuhan ini, membaginya dengan sifat farmakologis yang berbeda. Dia mengambil beberapa dan mengaturnya. Dan untuk ramuan obat yang lebih sulit diangkut, dia langsung merobeknya dan menyegelnya dalam kotak giok. Bahkan ada beberapa yang bisa dicangkok. Dia mengambilnya dengan jiwa mereka dan memindahkannya ke dimensi Giant Leviathan. Secara umum, tumbuhan ini semuanya lebih rendah dari 10.000 tahun quartz grass yang ditemukan. Lin Ming the Eternal Demon Abyss. Tapi, alkimia tingkat tinggi tidak selalu menggunakan bahan obat bermutu tinggi. Terkadang bahan kelas rendah diperlukan untuk mengarahkan, mengkatalisasi atau mendukung obat. Terlebih lagi, pelatihan sebagai alkemis tidak selesai dalam 1 hari. Awalnya adalah yang paling sulit. Pada awalnya, Lin Ming harus berlatih untuk meletakkan fondasinya sebagai alkemis. Pada saat ini, menggunakan obat-obatan ini untuk melatih tekniknya akan berguna. Jika sesepuh daerah setan laut selatan tahu bahwa Lin Ming secara brutal dan kejam menjarah semua yang telah mereka bangun serta mengumpulkan semua tanaman obat yang telah mereka tanam dengan hati-hati, mengklasifikasikannya sebagai ramuan obat tingkat rendah untuk latihan, sehingga dia bisa melatih tekniknya. Lalu mereka mungkin akan memuntahkan darah dengan marah. Di wilayah Cakrawala Selatan, semua hal ini dianggap material surgawi yang langka. Bahkan penatua penghancur kehidupan akan menginginkan mereka. Namun, Lin Ming, yang telah melihat akar naga nirvana dan buah ilahi emas yang dalam, sama sekali tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Semua ramuan obat, cincin spasial, dan sumber daya lainnya benar-benar diambil. Sebelum pergi, Lin Ming juga tidak lupa meminta Giant Leviathan menembakkan seberkas cahaya keemasan untuk meratakan tambang batu esensi sejati wilayah setan Laut Selatan. Meskipun tidak mungkin untuk menghancurkan batu esensi sejati milikku seperti ini, itu masih cukup untuk mengganggu mereka. Mereka tidak akan dapat menambang apapun setidaknya selama sebulan penuh. Dengan semua ini selesai, Lin Ming mengendalikan Giant Leviathan dan perlahan terbang menjauh dari wilayah setan Laut Selatan. Wilayah setan Laut Selatan telah kehilangan lebih dari 1.000 seniman bela diri dalam 1 hari. Adapun Xuan Yukie dan banyak sesepuh lainnya, mereka melarikan diri jauh ke Laut Selatan. Berita tentang wilayah setan Laut Selatan yang dijarah segera menyebar ke seluruh wilayah horizon selatan. Awalnya, orang tidak bisa mempercayai berita luar biasa ini. Namun belakangan, informasi menjadi semakin intens dan diketahui. Wilayah setan Laut Selatan tidak keluar dengan niat untuk mengklarifikasi masalah ini. Dan tidak hanya itu,
Tetapi mereka juga meminta pasukan pengepungan luar mundur, membuat beberapa ancaman sebelum mundur kembali jauh ke Laut Selatan. Tiba-tiba, semua agresi dan aktivitas wilayah setan laut selatan di wilayah horizon selatan terhenti total. Sepanjang waktu, ini terlalu sulit untuk dipercaya jika di masa lalu wilayah setan laut selatan dikenal sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa memikirkan perlawanan. Maka wilayah setan laut selatan itu sekarang telah menjadi lelucon. Seseorang membunuh jalan mereka ke dalam sekte mereka, menghancurkan susunan pelindung mereka yang besar, menghancurkan semua bangunan mereka ke tanah, dengan sembrono menjara semua sumber daya mereka dan menghanguskan yang lainnya. Seniman bela diri dari sekte itu bahkan tidak memiliki pot untuk digunakan. Ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi hanya pada penghancuran sekte. Jika wilayah setan laut selatan tidak memiliki Xuan Wuji yang masih mendukung mereka dari pengasingan pintunya yang tertutup, maka seluruh sekte mereka mungkin benar-benar telah dihilangkan. Tidak terbayangkan bahwa semua ini dilakukan oleh seorang pemuda di dalam istana yang mendalam Yin Yang. Pasangan Xing pasti mendengar berita ini. Suamiku, bagaimana menurutmu? Di dalam kuil yang megah, seorang wanita berjubah putih berkata saat dia menutup sebuah buku kuno, meletakkannya di atas meja. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Tetapi orang tidak dapat menemukan kelelahan waktu di wajahnya. Ciri-cirinya indah dan tubuhnya dewasa dan penuh, mengandung segala macam rasa halus. Wanita ini adalah salah satu bintang kembar dari istana mendalam Yin Yang, Xingken. Dia adalah istri Xingji. Bersama-sama, keduanya memegang posisi master istana-istana yang mendalam Yin Yang. Di dalam istana yang mendalam Yin Yang, banyak posisi dipegang oleh pasangan. Ini karena keunikan dari metode kultivasi mereka. Seringkali, pasangan akan berlatih dan bertarung bersama. Hanya dengan cara ini, dengan menggabungkan kekuatan mereka, akankah mereka dapat menampilkan kekuatan tempur terkuat mereka? Jadi, entah itu pelatihan, misi, atau bertualang, baik suami maupun istri akan sering pergi bersama. Xingji berkata, pemuda ini pasti adalah bakat tingkat kaisar puncak dari salah satu dari 4 kerajaan ilahi. Mungkin dia bahkan mungkin putra mahkota kerajaan ilahi. Saya memperkirakan bahwa dia berusia 30 tahun. Saya mendengar budidayanya ada di ranah inti berputar. Jadi saya berasumsi dia pasti tengah atau akhir inti berputar. Baginya memiliki kultivasi seperti itu pada usia ini. Ini benar-benar mengerikan. Ini adalah kultivasi yang hanya bisa dimiliki oleh bakat tingkat kaisar puncak. Mengenai kekuatan tempurnya, tidak perlu membicarakannya lebih jauh. Dia bisa membunuh pembangkit tenaga life destruction tahap pertama. Bukan kekalahan, tapi bunuh. Bagi seseorang di inti, berputar untuk melompat pangkat dan melawan master penghancur, kehidupan jauh lebih sulit daripada seseorang di alam. Xiantian melawan seseorang di alam inti berputar. Orang ini tidak diragukan lagi berasal dari tanah suci. Dan dia juga harus memiliki sumber daya tertinggi. Dan guru tertinggi yang mendukungnya dari belakang. Bakatnya sendiri luar biasa. Dan dia mungkin adalah salah satu jenius paling luar biasa yang pernah dilihat seluruh benua langit. Selama 1000 tahun terakhir, suamiku, menurutmu, mengapa karakter semacam ini akan datang ke wilayah horizon selatan kita? Setelah Xingken mendapatkan berita ini adalah keraguan terbesarnya. Daratan dari Sky Spill Continent berbentuk seperti kue dengan bagian tengahnya digali. Itu dalam bentuk cincin. Pusatnya adalah laut pedalaman. Dan laut ini dikelilingi oleh 4 kerajaan ilahi. Karena sebagian besar landmark difokuskan di wilayah tengah ini. Area ini memiliki konsentrasi pegunungan spiritual dan hutan yang jauh lebih tinggi. Semakin banyak tanah spiritual, semakin tebal dan murni energi surga dan bumi. Dan semakin banyak material surgawi dan tambang batu esensi sejati yang ada. Sebagian besar tanah suci juga terletak di daerah ini. Dengan semua alasan, putra surga favorit kerajaan ilahi tidak akan datang ke wilayah Cakrawala Selatan. Daerah ini terlalu terpencil. Satu-satunya pengecualian adalah kemunculan dan kebangkitan Silent Demon Emperor City 3000 tahun yang lalu. Entah bagaimana, Kaisar Agung, Netherworld muncul dengan kekuatan yang setara dengan Holy Lord, tanah suci kerajaan ilahi. Ini adalah satu-satunya saat wilayah Cakrawala Selatan memasuki visi 4 kerajaan ilahi. Selama sisa waktu, wilayah Cakrawala Selatan tidak berarti apa-apa bagi 4 kerajaan ilahi. Itulah perbedaan antara kota besar dan desa pegunungan kecil. Ini juga alasan mengapa daerah setan laut selatan ingin secara bertahap kembali ke daratan. Sumber daya di laut selalu agak tandus. Apakah dia di sini untuk petualangan dan pengalaman? Atau apakah dia menyukai sesuatu dari wilayah iblis laut?
selatan dan ingin mencurinya. Shinken berkata setelah memikirkannya dengan mendalam. Bagaimana mungkin dia ingin mencuri sesuatu? Saya ragu ada sesuatu di seluruh wilayah Cakrawala Selatan yang akan masuk ke mata putra surga seperti itu. Dugaan saya adalah bahwa ada kebencian atau balas dendam lama yang terlibat. 3000 tahun yang lalu, Kaisar Besar Netherworld membutuhkan gadis-gadis muda dengan fisik khusus untuk lebih mengembangkan seni iblisnya. Tapi setelah melihat dan melihat, dia akhirnya menatap putri bungsu dari salah satu dari 4 Holy Lord Kerajaan Ilahi. Dia sebenarnya berencana untuk menculiknya secara diam-diam. Ide gila apa itu? Akhirnya, masalah ini terungkap dan Kaisar Agung Netherworld dibunuh oleh pasukan gabungan dari beberapa Holy Lord. Sejak saat itu, wilayah Iblis Laut Selatan tidak disambut oleh Kerajaan Ilahi. Hanya saja pihak lain telah mundur ke Laut Selatan dan tidak menonjolkan diri. Dan peringkat sekte mereka juga tidak tinggi sehingga Kerajaan Ilahi tidak repot-repot berurusan dengan mereka. Sekarang mereka ingin masuk kembali ke benua tumpahan langit dan menyerang wilayah horizon selatan sekali lagi. Pasti ada beberapa individu di Kerajaan Ilahi yang tidak terlalu senang tentang ini. Mungkin putra mahkota dari salah satu kerajaan Ilahi telah memilih periode ini untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman. Dia bisa memusnahkan wilayah setan laut selatan pada saat yang sama saat dia melakukan perjalanan. Tampaknya pemuda misterius ini benar-benar naga muda. Dia terlalu menakutkan. Suamiku, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Seharusnya sebagian besar benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak melakukan apapun. Urusan Kerajaan Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangani. Lebih baik kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi putra mahkota Kerajaan Ilahi ini. Jika kita bisa berhubungan baik dengannya, maka kita akan mendapat untung tak terbatas di masa depan, kata Shinji. Meskipun kamu mengatakan itu, untuk sekte kelas 5 tingkat rendah, seperti kita untuk mengetahui karakter, seperti itu terlalu sulit. Shinken menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Ilahi? Semuanya tergantung usahamu sendiri. Selalu ada kesempatan. Jika kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi. Berbicara tentang ini, Divine Phoenix Island, Tyre Space Sect, Supreme Mystery Temple, dan 7 sekte dari Five Element Region benar-benar mengalami keberuntungan. Dengan Kerajaan Ilahi yang membantu mereka, mereka bahkan mungkin tidak perlu khawatir tentang Perang Laut Selatan lagi. Saat Shinji menyebut Divine Phoenix Island, mata Shinken berbinar. Suamiku, itu benar. Bagaimana penelitian tentang mengekstraksi esensi darah Vermilion Birds dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh kita berjalan? Alasan istana mendalam Yin yang bersedia untuk menerima Divine Phoenix Island sebagian besar karena 2 Vermilion Birds. Mereka ingin menggunakan esensi darah burung Vermilion ini untuk meningkatkan metode kultivasi mereka sendiri. Jika Vermilion Birds berhasil, maka mereka akan melanjutkan pengujian dengan Bluluan. Saat Shinken menyebutkan ini, wajah Shinji menjadi gelap. Wanita tua Mu Fengxian itu, dia lebih baik mati daripada mengungkapkan keterampilan rahasia untuk mentransplantasikan esensi darah Vermilion Bird. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.